Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya ingin cek suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah, sangat Baik, jelas Ustaz. Alhamdulillah. kita akan melanjutkan kitab Aqidatul Muslimin dan kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-29. Ma ma'na qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa makna firman Allah Ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Surat Thaha ayat 5. Qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu istawa kama wasafa nafsah wa la yuqalu anhu kaif wa kaifa anhu marfu'. Istawa pada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sebagaimana Allah mensifati zatnya dan tidak boleh ditanyakan bagaimana, karena bagaimana atau sifat makhluk itu sesuatu yang tidak boleh ditanyakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah itu disifati dengan sifat makhluk. Maka ketika disebutkan istawa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tidak boleh seseorang itu mengartikan istawa dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya sebagian orang mengartikannya sebagai duduk atau bersemayam. Itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita katakan istawa, Allah istawa. Gitu saja. Wal kaifu sifatul makhluk. Wa min sifatil makhluki al-julus wal istiqrar wal makan wal jihah. Al-kaif adalah sifatnya makhluk. Termasuk di antara sifatnya makhluk adalah al-julus, duduk, al-istiqrar, menempati suatu tempat atau bersemayam. Wal makan wal jihah, berada di suatu tempat, berada di suatu arah. Itu merupakan sifatnya makhluk. Dan semuanya itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Qushairi 'ala al-'arsy istawa fa huwa qahara qahara wa hafidha wa abqa. Wa qala al-Qushairi 'ala al-'arsy istawa qahara wa hafidha wa abqa. Imam Al-Qushairi menyebutkan tafsiran dari istawa dengan tafsiran yang layak, yaitu qahara wa hafidha wa abqa. Yang artinya menguasai arsy, menjaga arsy, mengkekalkan arsy, menetapkan arsy. Itu adalah makna-makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita memaknai istawa sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama ya, dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian apa? Dengan artian Allah menguasai arsy, Allah menjaga arsy, itu sesuatu yang diperbolehkan. Adapun orang-orang yang memaknai istawa dengan duduk, nah itu nggak diperbolehkan karena duduk termasuk sifat makhluk. Atau boleh juga kita mengatakan istawa ya istawa, sebagaimana Allah mensifati zatnya tanpa kita tafsil artinya istawa apa, tanpa kita masuk ke pembahasan istawa artinya apa. Yang penting istawa di sini adalah sebagaimana yang disifatkan Allah kepada zatnya. Wala yajuzu i'tiqadu annahu jalisun 'alal arsy, dan tidak boleh diyakini bahwasannya Allah itu duduk di atas arsy. Dan barang siapa yang meyakini seperti itu, maka dia telah jatuh kepada akidah tasbih, akidah yang menyalahi akidah umat Islam, dan dia keluar dari agama Islam. Lianna hadhihi aqidatul yahud, karena ini adalah akidahnya orang Yahudi. Orang Yahudi meyakini bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy.
Kata orang Yahudi, setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Allah capek, lalu lalu naik ke atas arsy. Ini adalah akidahnya orang Yahudi, bukan akidahnya umat Islam. Wa fiha takdzibun liqaulihi ta'ala fala tadribu lillahil amsal. Dan ini juga mendustakan firman Allah Ta'ala fala tadribu lillahil amsal. Yang inti dari ayat ini atau maknanya adalah janganlah kalian menjadikan serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian sifati Allah dengan duduk, itu sama saja kalian menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena banyak sekali makhluk yang duduk, manusia duduk, hewan duduk. Kalau kalian mengatakan Allah itu duduk, berarti kalian telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa qala al-Imam Aliun, Imam Ali berkata, "Innallaha khalaqal arsya." Sesungguhnya Allah telah menciptakan arsy izharan li qudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidzatih. Dan Allah tidak menjadikannya sebagai tempat untuk zatnya. Karena Allah tidak butuh tempat. Allah bukanlah jisim, Allah bukanlah benda. Allah menciptakan arsy, dan arsy merupakan makhluk yang paling besar. Paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar dibanding dengan arsy. Surga itu besar. Surga itu besar, luas. Akan tetapi arsy jauh lebih besar lagi. Jadi arsy itu adalah atapnya surga. Yang mana ada arsy kemudian di bawahnya, di bagian bawahnya arsy itu ada surga, dan di bagian arsy yang lain, bagian bawah arsy yang lain itu masih ada makhluk-makhluk yang lain. Artinya surga walaupun sangat luas, sangat besar, arsy jauh lebih besar daripada surga. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan arsy yang sebesar itu, apalagi menciptakan makhluk-makhluk yang lebih kecil. Jadi Allah menciptakan arsy untuk menampakkan bahwasanya Allah kuasa untuk menciptakan arsy yang sebesar itu. Allah tidak menjadikannya tempat bagi zatnya. Allah tidak butuh tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim. Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada arah. Ini diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Ada sebuah kaidah bahwasannya Al-Qur'an itu la yata'arad, tidak kontradiksi. Begitu pula hadis juga tidak kontradiksi. Antara Al-Quran dengan hadis juga tidak mungkin kontradiksi, nggak mungkin bertentangan, nggak mungkin berlawanan. Hadis juga tidak mungkin menyalahi Al-Quran. Maka nggak boleh ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai dengan makna yang bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Ayat laisa kamitslihi syai' artinya tidak ada yang serupa dengan Allah baik dari satu segi maupun dari semua segi. Tidak ada yang menyerupai Allah, dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Kalau dia memaknai ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan duduk, berarti kan dia menyerupakan Allah dengan makhluknya yang duduk. Seakan-akan menjadikan ayat Al-Qur'an yang ini bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', padahal Al-Qur'an itu tidak bertentangan. Kita dalam mentafsiri ayat Al-Quran ataupun kita dalam memahami tafsir ayat Al-Quran itu harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang tegas artinya. Seperti ayat laisa kamitslihi syai'. Qala al-Imam Ja'far As-Sadiq, man za'ama anna Allah fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyrak. Imam Ja'far As-Sadiq termasuk keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang menyangka atau meyakini bahwasannya Allah berada pada suatu tempat
atau berasal dari sesuatu atau berada di atas sesuatu, maka dia telah syirik. Dia telah menyekutukan Allah. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dalam kitabnya Al-Burhanul Muayyad. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan nukirru bi annallaha 'alal arsyistawa. Kita meyakini menetapkan Allah 'alal arsyistawa sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Ar-Rahman wa 'alal arsyistawa. Enggak boleh kita menafikan ada penyebutan ayat tersebut. Ada penisbatan istawa, enggak boleh kita nafikan, enggak boleh kita ingkari. Akan tetapi kita harus bersikap dengan benar, memaknainya dengan makna yang layak, atau ya sudah kita yakini bahwasanya istawa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana Allah mensifati zatnya. Tanpa kita masuk istawa artinya apa. Min ghairi an yakuna lahu hajatun ilaihi wastiqrarun alaihi. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah istawa alal arsy, tetapi dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada arsy dan Allah tidak bersemayam di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang menjaga arsy dan menjaga zat yang lain, menjaga selain arsy juga, tanpa membutuhkan arsy, tanpa membutuhkan kepada segala sesuatu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada duduk, butuh kepada bersemayam, bertempat, maka sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan tempat, di mana Allah? Ya, pasti nggak bisa dijawab karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap tidak butuh kepada tempat. Maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Ya, tadi kutipan tadi disebutkan oleh Al-Qari dalam kitabnya Minahur Raudil Azhar fi Syarahil Fiqhil Akbar. Al-Fiqhul Akbar itu karangan Al-Imam Abu Hanifah. Qala Malikun radhiyallahu anhu li rajulin sa'alahu an Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Ada seorang lelaki datang kepada Imam Malik radhiyallahu anhu tentang ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Beliau menjawab al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah wa ma adraka illa wa ma araka illa mubtadi'a. Al-istiwa, penisbatan istawa, itu ghairu majhul, tidaklah majhul. Artinya kita tahu semuanya bahwa istawa itu ada dalam Al-Quran. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan kaif sifat makhluk itu tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk akal kalau Allah itu bersifat dengan sifat makhluk. Wal imanu bihi wajib, dan wajib bagi kita untuk beriman bahwasannya istawa itu ada dalam Al-Qur'an dan bahwasannya Allah tidak mungkin disifati dengan sifat makhluk. Dan pertanyaan tentang itu, pertanyaan istawa itu bagaimana? Itu bid'ah, sebuah bid'ah. Dan Imam Malik mengatakan, saya tidak melihatmu kecuali sebagai orang yang ahli bid'ah. Saya menduga kamu adalah orang bid'ah, pelaku bid'ah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu 'indama su'ila an qawlihi ta'ala ar-Rahman wa 'alal arsy istawa amantu bila tashbih wa saddaqtu bila tamthil wattahamtu nafsi 'anil idrak wa amsaktu 'anil khawdi fihi kullal imsak. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa, beliau mengatakan saya beriman dengan ayat itu tanpa tasbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan aku membenarkan ayat tersebut tanpa menyerupakan Allah dengan apapun. Dan
diriku, jiwaku tidak dapat mengetahui itu secara hakikatnya, tidak dapat mengetahui hakikat hal tersebut, dan saya tidak mau masuk ke dalam itu melebihi kadar yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak mau masuk terlalu mendalam sehingga menjatuhkan kepada tasbih. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, wa kadza yakfuru man ya'taqidu anna Allah jalisun 'alal 'arsy. Imam Asy-Syafi'i berkata, begitu pula hukumnya kufur, keluar dari agama Islam orang yang meyakini bahwasannya Allah duduk di atas arsy. Ini disebutkan oleh Ibnul Muallim Al-Qurashi dalam kitab Najmul Muhtadi. Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, istawa kama akhbar la kama yakhturu lil bashar. Istawa itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang terlintas di benak hati manusia. Ketika manusia membaca istawa, mendengar kata istawa kemudian terlintas, seandainya terlintas makna-makna yang untuk makhluk, sifat-sifat makhluk, maka bukan seperti itu. Tetapi istawa adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni disucikan dari tanzih, dari tasbih, disucikan dari tasbih, disucikan dari menyerupai makhluk. Ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai dalam kitabnya Al-Burhanul Muayyad. Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya beliau menafsiri istawa dengan bersemayam atau dengan istiqrar, ini tidak benar ya, tidak sahih. Jadi itu penisbatan yang tidak benar. Kita husnudzon kepada Ibnu Abbas, beliau sahabat yang ahli Quran, tidak mungkin mengatakan seperti itu. Dan memang itu dari periwayatannya ada cacat dalam periwayatannya. Jadi tidak benar itu dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kalau misalnya ada yang membantah, oh ini Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, kita katakan bahwasanya riwayat tersebut tidak benar. Ya. Karena nggak mungkin Ibnu Abbas menyalahi ayat laisa kamitslihi syai'. Kita harus berhati-hati dari kitab Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas karena di situ ada kedustaan. Ya. Di situ dikumpulkan katanya tafsir-tafsir Ibnu Abbas. Nah, tapi di situ banyak kedustaan, banyak riwayat dusta disebutkan kepada Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas tidak pernah mengatakannya. Ya, baik. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin apakah ada yang perlu ditanyakan? Ustaz, yang terakhir kitab apa tadi Ustaz? Kitab yang kita perlu hindari, kitab tafsir Ibnu Abbas itu namanya. Ada kitab namanya Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas. Itu tersebar di toko-toko itu. Oh iya Ustaz, barakallahu fiikum. Ya, terlebih di di hari-hari peringatan Al-Isra wal Mi'raj, banyak di situ para mubaligh yang menyebutkan hal-hal yang salah. Dia menyebutkan, sebagian mubaligh menyebutkan uh, Rasulullah naik naik ke atas langit ketujuh, yang naik ke Sidratul Muntaha dan seterusnya itu. Katanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas sebagaimana Allah tidak berada di bawah dan tidak berada di semua arah. Allah tidak di atas arasy, Allah tidak di atas langit, Allah tidak di bumi, Allah tidak berada di suatu tempat. Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan di kolom obrolan, Ustadz? Ya, yang dimaksud ada makhluk selain surga bukan di sekeliling arsy, di bawah arsy. Jadi arsy adalah atapnya surga. Nah, atap itu kan lebih luas daripada yang di bawahnya. Di bawah arsy itu ada surga,
kemudian ada makhluk-makhluk yang lain, ada air yang makhluk pertama itu letaknya di bawah arsy, kursi ya, kemudian juga tentunya langit dan bumi ya di bawah semua itu. Adapun Allahul Mahfuz ada yang mengatakan di bawah arsy, ada yang mengatakan di atas arsy. Yahtamil, memungkinkan. Karena uh, nasnya tidak sharih, nasnya tidak tegas. Jadi arsy itu sangat luas, lebih luas daripada surga. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau misalnya ada keluarga kita yang menghadiri acara Isra wal Mi'raj, peringatan Al-Isra wal Mi'raj, hendaknya kita peringatkan dari hal-hal yang uh, tasbih. Karena banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Tanya Ustadz, Tafadhal. ada seseorang yang memberitahukan kepada kita, kepada saya, bahwa ada cerita dusta yang dikisahkan dengan Isra Mi'raj. Kata mereka itu Nabi Mi'rajnya naik kambing katanya. Itu riwayat dari kitab mana Ustaz? Kalau ada yang tahu. Terima kasih. Yang kita pelajari dan sebagainya yang sudah masyhur ya nggak naik kambing ya, naik buruk. Ya itu saja yang kita tahu ya sudah itu saja yang kita sebarkan. Baik, Ya terima kita kasih. jangan lebih tepatnya tanya ke orangnya. Dapat dari mana? Baik. Terima kasih Ustaz. Namanya riwayat dusta itu sangat macam-macam. Namanya Hmm, dusta itu kan variasinya tak bisa kita batasi. Bisa 1000 kedustaan, 1 juta kedustaan ya namanya dusta seperti itu. Tanya saja dari mana asalnya dan kalau memang itu nggak dapat dipertanggungjawabkan, ya ngapain kita pakai riwayat itu? Apalagi kalau nggak ada riwayatnya. Ya udah kita dengan riwayat yang masyhur saja bahwa Rasulullah menaiki burak. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Oke, ada 2 pertanyaan lagi nih Ustadz di kolom obrolan dari bunda-bunda kita Ustadz. Ya, Ustadz bisa baca? ya bisa saya baca, tapi saya masih Oke, baik. memikirkan jawabannya. Baik, Ustadz. Ada pertanyaan dari sebagian yang hadir di sini, apakah saat ini sudah ada penduduk surga? Saya nggak bisa jawab ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah makhluk hidup yang selain bangsa manusia dan malaikat yang berada di alam atas? Ya, kalau al-hurul ain itu makhluk selain manusia dan selain malaikat. Kemudian ada wildan, tapi itu di surga ya. Mereka makhluk hidup selain manusia dan selain malaikat. Adapun jin ya di bumi jin. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan yang ada pertanyaan lain. 1 pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Iya. Oke, baik. Saya menghimbau kembali, menginformasikan kembali bahwa malam hari ini Syekh Fadi berhalangan untuk mengisi kajian Kalam Al-Fajr dikarenakan beliau ada kajian offline di Kediri. Dan kita malam ini ditemani oleh Ustadz Muhammad Hawari, diajarkan beliau, namun hanya kurang lebih setengah jam saja dikarenakan beliau juga ada kegiatan Isra Mi'raj di pondok ya Ustadz ya. Ya, di Syahamah Jonggol. Di Syahama Jonggol. Tapi saya berharap kepada yang bergabung pada malam hari ini setelah kajian ini selesai, jangan keluar dari room dulu karena kita akan ada door prize. Akan ada 2 door prize di malam spesial malam ini. Jadi jangan kemana-mana. Absensi sudah kita setor sama admin.
untuk di rolling pada malam hari ini. Tapi mohon maaf saya tidak tahu banyak yang hadir tapi belum masuk di grup. Dan syaratnya adalah yang akan mendapatkan door prize itu sudah bergabung di grup Kalam Aswaja dan mengisi absensi setiap malamnya. Setelah kajian kita ini berakhir gitu. Karena saya asing-asing nih namanya nih. Saya nggak ngerti ada yang pakai nama Epon 13 Pro itu saya nggak tahu. Mungkin admin saya yang tahu. Udah masuk di list daftar yang ikut door prize atau tidak. Jadi saya minta yang belum bergabung segera bergabung. Insya Allah kita akan ada door prize lagi selanjutnya. Karena ini kita pertemuannya kurang lebih 20 kali lagi pertemuan. Oke, bagaimana jika tidak ada pertanyaan? Karena Ustadznya ada kegiatan. Sepertinya nggak ada, Kak. Mbak, Ah ya, masih bisa nunggu juga nanti jam 8. ya bagaimana Ustadz? Saya tergantung dari Ustadz Hawarinya saja. Ya, baik, ya, bisa dilanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, pembagian door Oke, prize. apa mau Silahkan ditutup dulu Ustadz? ditutup dengan Tutup apa? doa. Tutup Dengan dengan doa. doa mungkin Baik, saya. akan saya tutup dengan doa singkat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa